Kiai Pengecut bagian dari ulama Suk. Penulis adalah KRT Fakih Wirahadiningrat. Pemberani mati hanya sekali, sementara pengecut mati berkali-kali. Abraham Lincoln. Ulama pewaris Nabi. Begitu tingginya posisi ulama di dalam Islam adalah sama mulianya dengan para spiritualis di agama manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikian Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan lebih jelas lagi melalui hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan Abu Dawud, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, para ulama adalah pewaris Nabi, para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar atau harta. Mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh mereka telah mengambil yang banyak atau keuntungan. Lihatlah beberapa kata kunci terkait ulama. Orang yang berilmu, orang yang beriman, berilmu, pewaris Nabi, dan tempat umat mendapatkan keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai yang mendapatkan warisan dari Nabi, maka harusnya memuliakan sang pemberi warisan tersebut. Baik memuliakannya dengan giat bersolawat secara lisan, atau rajin menghadiri majelis-majelis untuk mengenang ketauladannya. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana mencintai secara lahir dan batin, untuk kemudian mewujudkan ajaran luhurnya di dalam kehidupan nyata. Sehingga banyak sekali perintah dari Allah bahwa mentauladani Nabi adalah jalan utama menuju kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 11. Otoritas Nabi sebagai utusan, Mesias, juru selamat, dan pemberi penerang kepada umat tentunya harus dijaga kesuciannya. Tidak mungkin ajaran suci yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Suci kemudian malah diamanahkan kepada seseorang yang tidak suci. Kesucian Nabi adalah mutlak di dalam proses kerasulan. Makanya mereka memiliki sifat maksum, terjaga dari noda dan dosa. Karena itulah sebagai pewarisnya, maka ulama harus menjadi yang terdepan di dalam memberi keteladanan ajaran Nabi, termasuk yang terdepan pula di dalam menjaga dari setiap upaya yang akan mengotori kesucian dari nabinya tersebut. Kesucian Nabi akan terkotori manakala adanya penodaan kepada Nabi dan mengatasnamakannya, baik secara pribadi maupun ajarannya, termasuk pengakuan sebagai keturunan Nabi. Tidak bisa tidak harus divalidasi dengan benar siapapun yang mengaku keturunan Nabi, karena begitu banyak dalil terkait kemuliaan keluarga dan keturunan Nabi. Maka penipuan dengan memakai klaim ini akan dahsyat akibatnya bagi umat. Penulis tidak akan mengupas terkait hal tersebut karena sudah pernah diulas dalam tulisan lainnya. Sebagai keturunan Nabi, seketika akan memiliki kemuliaan secara genetika. Itu jelas. Walaupun harus disepakati, kemuliaan secara amaliyah adalah jauh lebih utama. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Demikianlah Quran Surah Al-Hujurat ayat 14 di atas, di mana ketakwaan sekaligus disandingkan dengan keragaman dan kesetaraan. Hal ini secara substantif selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Keragaman yang dan kesetaraan disandingkan dengan kebenaran yang tidak mendua. Di dalam Islam, seorang hamba tidak akan mencapai derajat kebenaran sejati tanpa ketakwaan kepada Sang Maha Tunggal itu sendiri. Kesimpulannya, apabila ada pengakuan seseorang memiliki ketersambungan dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah menjadi tugas utama dari para pewarisnya, yaitu para ulama di dalam mengvalidasi kebenarannya. Karena otoritas kemuliaan dengan tanpa koreksi akan sangat rentan digunakan untuk penindasan. Bila pun nasab itu benar, tentu harus memegang nilai-nilai keluhuran. Apalagi bila terbukti salah, maka tentu saja tugas para ulama untuk yang paling tegas di dalam meluruskannya. Bila tidak dilakukan, maka pertanyaan besarnya adalah, apakah pantas dia mengaku sebagai pewaris Nabi bila diam saja sementara kesucian nabinya sedang dipertaruhkan? Di dalam polemik kekinian, para ulama jangan diam saja terkait klaim sesat sebagai keturunan Nabi dari klan Habaib Alwi imigran Yaman, yang ternyata secara genetik bukan orang Arab, malah terindikasi dari klan Yahudi Khazar, Itroh, Kaukasus. Artinya mutlak gagal sebagai keturunan Nabi Ibrahim, baik dari jalur laki-laki ke Nabi Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad SAW, maupun keturunan Yakub bin Ishak yang menurunkan 12 suku Yahudi Abrahamik. Ulama kasta tertinggi. Betapa dimuliakannya posisi kaum agamawan di Nusantara juga disebutkan dalam buku bestseller Atlas Wali Songo, karya dari almarhum Kiai Haji Mas Ngabai Dr. Agus Sunyoto, yang juga mantan Ketua Les Bumi PBNU. Kaum agamawan selalu diposisikan sebagai yang paling mulia di Nusantara, negeri yang sangat religius ini, baik setelah era Islam maupun sebelumnya, di mana kaum agamawan diposisikan dalam kasta paling atas di dalam strata atau tingkatan masyarakatnya. Berikut ini pembagian strata tersebut. Yang pertama, Brahmana atau kaum rohaniwan atau agamawan yang bisa disebut Akharya, Risi, Wiki, Pandita, Ajar, Kiai. Yang kedua, kesatria, golongan penguasa atau negarawan yang biasa disebut Bre, Arya, Rakyat, Raden, Gusti, Tuan. Yang ketiga, Waisya, kaum golongan karya yang memiliki kepemilikan aset dan kemampuan intelektual seperti pebisnis, hartawan, dan pedagang. Yang keempat, Sudra, golongan yang profesinya menjalankan secara fisik dari apa yang diperintahkan golongan di atasnya, seperti buruh, petani, nelayan, penjaga, dan lain sebagainya. Yang kelima, Candala, anak hasil perkawinan campuran dari laki-laki Sudra yang menikah dengan kasta di atasnya, sehingga dihukum di kastanya akan lebih rendah dari ayahnya. Yang keenam, Mleka, golongan warga asing atau pendatang, termasuk pedagang
dan pebisnis, setiap mereka akan membuka usaha harus melibatkan pribumi dengan bagi hasil yang diatur negara, dan jumlah pajaknya pun lebih tinggi dari pribumi. Yang ketujuh, tuca, golongan sampah masyarakat semacam kriminal, pencuri dan perampok. Semua orang yang melanggar hukum maka akan dibanting kastanya menjadi warga yang hina dan paling bawah. Dari sistem kasta di atas yang patut dicermati adalah posisi Brahmana dan Mleka. Brahmana adalah posisi yang paling mulia dan posisi Mleka sebagai kaum pendatang dan berkasta sangat rendah, hanya di atas kaum kriminal. Dikisahkan oleh Tom Pires, pelaut Portugis, dan Mahuan Deputi Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming, Cina, bahwa pribumi Nusantara adalah sangat arogan, gagah, pemberani, tegas, dan memiliki harga diri sangat tinggi. Sebagaimana di era Raja Kertanegara, utusan Mongol yang hendak mengintimidasi Singosari seketika dipotong telinganya dan ditantang balik bila mau macam-macam. Apalagi di era Mojopahit maupun Demak ketika Nusantara sedang kuat-kuatnya. Jangan sampai para pendatang, orang manca atau imigran memandang dengan sorot mata tidak sopan, pasti langsung dihajar oleh pribumi Nusantara. Kerajaan Mongol yang mampu menaklukkan hampir seluruh negeri yang diinvasinya, termasuk menghancurkan kerajaan Khazar di Kaukasus, dan yang paling hebat adalah meluluh lantakkan Abbasiyah sebagai negara paling superpower saat itu, ternyata gagal total dan babak belur ketika ingin menaklukkan Nusantara. Tercatat Mongol hanya gagal di Mamluk Mesir karena salah strategi dan kelelahan ketika hendak menuju Afrika yang panas penuh padang pasir. Juga di Jepang karena armada lautnya tersapu badai taufan di perarian menuju Jepang. Namun di Nusantara yang iklimnya ramah dan tanahnya begitu bersahabat, dua kali Mongol hancur di masa Raden Wijaya, pendiri Majapahit, serta Prabu Jayanegara sebagai raja penggantinya. Namun apa yang terjadi sekarang? Karena penjajahan mental dengan segregasi kelas di masa kolonial, kita sekarang terjangkit inferiority complex, yaitu sindrom rendah diri yang begitu kuat mencengkeram mentalitas bangsa ini. Ketika ketemu bule bermata biru langsung merasa kalah pinter, dan ketika ketemu ras kulit kuning bermata sipit langsung merasa kalah lihai. Yang paling parah ketika ketemu hidung mancung, muka brewok, pakai sorban segede ban Vespa, langsung merasa kalah alim. Mental-mental inlander seperti ini akan menjadi penyakit kronis bagi kebangkitan sebuah bangsa. Sebutan inlander yang sederajat anjing di era penjajahan harus dihapus selamanya dari bumi pertiwi Nusantara. Sangat memprihatinkan bila dulu kita mampu menghancurkan Mongol, sementara Mongolnya mampu menghancurkan Khazar. Adalah ironis bila sekarang kita harus tunduk kepada klan Baalwi yang genetikanya dari Kaukasus Al-Khazar. Tanggung jawab kepada umat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan apabila seorang kiai atau ulama masa bodoh terhadap klaim sesat keturunan Nabi tanpa mau bersikap tegas dan mengkajinya secara lebih dalam, maka sama saja dia melakukan pembiaran terhadap satu upaya penistaan yang mengotori kesucian Nabi. Dua, upaya penipuan terhadap umatnya yang patuh kepada ajaran dalam memuliakan keturunan Nabi. Melakukan pembiaran dalam situasi penipuan
dan penindasan, maka sama saja dia menyetujui dan ikut ambil bagian di dalam penipuan dan penindasan tersebut. Lalu apa namanya bagi seorang kiai atau ulama bila dia melakukan hal tersebut? Jelas dia adalah ulama su' yang akan membawa kesesatan kepada umatnya. Mengutip pernyataan Sayyid Bakri bin Muhammad Syato' ad-Dimyati dalam Kifayatul Azkiya, disebutkan bahwa ulama su' adalah ulama jahat yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan di mata manusia semata. Biasanya ulama model begini sangat serakah terhadap agenda keduniawian, tetapi bersikap pengecut manakala menghadapi sesuatu yang dianggap mengancam rezekinya. Ulama yang selalu bingung dengan isi perutnya, sama hinanya dengan apa yang keluar dari perutnya tersebut. Ulama yang seharusnya menjadi pewaris Nabi malah terlibat di dalam mengkotori kesucian Nabi. Ulama yang seharusnya menjadi suri tauladan dari perilaku Nabi malah mendukung dan mendiamkan sekumpulan para durjana yang mengaku cucu Nabi, tetapi menindas dan memakan darah serta keringat umatnya Nabi. Ulama yang seharusnya dihiasi ilmu dan kebijaksanaan, tiba-tiba anti ilmu pengetahuan serta berlaku tidak bijak dan arogan kepada yang memberi masukan atau nasihat kepadanya. Apa namanya dari kesemua hal di atas kecuali dia lebih mencintai dunia, lebih berat terhadap pangkat dan kedudukan daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban dan pasti memanen semua kejahatannya tersebut. Tentu saja bersama para durjana yang telah menipu umatnya Nabi. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menjelaskan tentang ulama su' berarti ulama yang buruk dan tercela, dan dikaitkan dengan sebuah hadis. Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila, wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu'. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su'. Adapun ciri-ciri ulama su' menurut Imam Ghazali diantaranya, pertama, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Kedua, ia menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Ketiga, ia menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Keempat, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri pakaian dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama, padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Mereka merupakan golongan orang-orang merugi yang digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Dan derajat ulama su' adalah sehina-hinanya dari golongan orang munafik. Dia bertopeng agama, selalu mengatasnamakan Tuhan dan nabinya, tetapi ia malah mengkhianatinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajidalahum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 154. Semoga tulisan ini bisa menggugah kesadaran dan keberanian dalam bersikap bagi seluruh insan yang mengaku dirinya ulama, atau bagi mereka yang aktif dalam organisasi keagamaan. Ingatlah bahwa pengakuan palsu sebagai keturunan Nabi tidak saja mengancam kesucian agama dan kesucian Nabi,
pastinya akan memperkosa nasib umat dan keutuhan sebagai sebuah bangsa. Dengan mengaku sebagai cucu Nabi, lalu ia mendapat otoritas dan kemudian menyelewengkannya, maka seketika harmonisasi kehidupan beragama baik internal dan eksternal akan terguncang. Jikalau Anda tidak mau bersikap demi agama, setidaknya bagi bangsa dan keturunan kita semua agar terbebas dari rasisme dan perbudakan. Terima kasih.